Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Selamat pagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Susilo SPD. Saya merupakan guru IPS di SMP Tunas Mandiri, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya ketika mengikuti program Sekolah Merdeka Belajar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mempelajari modul kesepakatan kelas yang saya pelajari di program Sekolah Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat ini, itu biasanya ketika di dalam kelas itu saya buat aturan-aturan yang saya buat sendiri tanpa adanya kesepakatan dengan para siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, aturan-aturan itu berupa larangan-larangan gitu. Misalnya dilarang datang terlambat, gitu. Dilarang tidak mengerjakan PR, kemudian dilarang membuang sampah sembarangan, dan apabila para siswa tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, itu biasanya ada sanksi yang saya berikan kepada peserta didik. Nah, jadi aturan-aturan seperti itu memang saya buat agar kelas tersebut bisa tertib, bisa nyaman, dan bisa berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, tapi walaupun seperti itu, ternyata tidak membuat peserta didik itu menjadi tertib semuanya. Jadi setiap harinya itu tetap ada saja siswa yang melakukan pelanggaran. Misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan PR, gitu. Ada siswa yang selalu datang terlambat, gitu. Kemudian ada siswa yang masih membuang sampah dengan sembarangan gitu. Padahal sanksi-sanksi itu sudah saya berikan kepada mereka gitu. Tapi tetap pelanggaran itu tetap mereka buat secara berulang-ulang. Nah, setelah saya mempelajari modul tentang kesepakatan kelas di program Sekolah Merdeka Belajar ini, saya mempelajari bahwa kesepakatan kelas itu dibuat bukan hanya oleh guru gitu, tapi disepakati oleh seluruh siswa. Nah, jadi si kelas itu harus punya cita-cita, harus punya keinginan apa yang diharapkan oleh peserta didik itu dalam kelas tersebut. Nah, itulah namanya kesepakatan kelas gitu. Kesepakatan yang disepakati oleh guru dan siswa yang merupakan sebuah cita-cita ataupun sebuah keinginan bersama, bukan keinginan sebelah pihak. Nah, dari modul tersebutlah akhirnya saya memahami dan mempelajari dan berusaha untuk menerapkan kesepakatan kelas itu di tempat saya bertugas. Nah, akhirnya saya pun melakukan kesepakatan kelas kepada seluruh siswa. Jadi saya mempertanyakan kepada peserta didik itu, kelas seperti apa yang kalian inginkan, kelas seperti apa yang kalian impikan atau yang kalian cita-citakan. Nah, pada saat itu hampir seluruh siswa itu memberikan keinginan mereka dalam kelas tersebut. Jadi ada yang menginginkan agar semua siswa itu aktif dalam proses pembelajaran gitu. Menginginkan semua siswa itu disiplin, kemudian menginginkan semua siswa itu agar tetap menjaga kebersihan gitu. Jadi kalimat-kalimat positif itu yang muncul dari para peserta didik untuk menyepakati kesepakatan kelas yang ada di kelas tersebut. Nah, awalnya saya mengira bahwa ini adalah hanya sebuah wacana atau sebuah omong kosong dari para peserta didik, tapi setelah dijalani gitu, ternyata ada perubahan-perubahan yang terjadi di kelas tersebut. Anak-anak jadi lebih disiplin gitu, kemudian lebih bisa menjaga kebersihan gitu, lebih tertib gitu. Walaupun mungkin tidak berubah 100%, tapi ada peningkatan secara signifikan perubahan-perubahan dari peserta didik itu untuk menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kesepakatan itu memang adalah dari mereka. Sehingga karena itu dari mereka mengerjakannya itu dengan senang hati, dengan ikhlas, tanpa ada paksaan. Nah, itulah gunanya kesepakatan kelas tadi, memang untuk menyadarkan para siswa bagaimana agar kesepakatan yang sudah dibuat bersama itu agar bisa dijalankan dengan baik, sehingga terciptalah sebuah kelas yang nyaman, kelas yang baik, dan bisa membuat mereka itu meningkatkan prestasi belajar mereka. Nah, mungkin itulah pengalaman saya dalam menerapkan kesepakatan kelas di tempat saya mengajar.
Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah hal yang bisa dipelajari dari cerita saya ini? Nah, kemudian apakah cerita saya ini relevan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian? Kalau ada, mohon ceritakan di kolom komentar agar kita sama-sama belajar dan sama-sama berdiskusi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.